warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunda Puji Lestari dengan NIM S1S12053. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang JavaScript, khususnya pada topik JavaScript event, JavaScript strings, JavaScript number, dan JavaScript array. Nah, yang pertama itu ada JavaScript event. JavaScript event adalah salah satu nama aksi yang bisa digunakan untuk memicu proses logika di JavaScript. Nah, event-event yang sering digunakan pada JavaScript itu, yang pertama itu ada onClick, onChange, onMouse over, onMouse out, onKeyDown, dan onLoad. Nah, di sini saya akan mempraktikkan saja untuk event onClick. Nah, onClick ini adalah event yang paling banyak digunakan, dan event ini dapat mengubah isi atau konten dari elemen HTML pada webpage HTML atau pada browser dengan cara mengklik. Misalnya itu mengklik button misalnya, langsung terubah konten HTML-nya. Nah, di sini saya akan langsung saja supaya lebih jelasnya ke VS Code. Di sini saya sudah membuat filenya. Akan mengetikkan HTML5. Kemudian saya akan ubah dulu JavaScript. Nah, supaya tidak bingung, saya akan memberikan dulu nama di sini, heading-nya, heading misalnya JavaScript. Nah, kemudian saya akan membuat buttonnya terlebih dahulu. Button onClick. Di sini pertama-tama itu saya akan buat atau menggunakan getElementById. Seperti ini. Misalnya di sini JavaScript event. Nah, seperti ini. Kemudian ini .inner HTML. Ini. Kemudian di sini det. Saya akan menggunakan fungsi det di sini. Perlu diperhatikan itu kalau ingin menggunakan det ini, huruf pertamanya itu harus kapital. Kemudian ini waktu hari ini. Nah, karena saya menggunakan getElementById ini, berarti event onClick ini akan mengubah konten dari elemen dengan ID JavaScript event. Jadi di sini saya akan membuat dulu elemen HTML dengan ID JavaScript event. Ini ID JS event. Nah, ini. Nah, seperti ini. Kemudian kita save. Sini saya akan open with live server. Nah, di sini jika button ini diklik, nah maka akan secara otomatis tertampil nih dari fungsi waktu tadi date. Seperti ini. Nah, kemudian jika kita ingin mengubah konten yang ada di dalam tag ini, di dalam elemen ini, di dalam elemen button, itu bisa dengan menggunakan seperti ini. Ini hapus, tidak menggunakan lagi ini. Is.inner HTML ini. Nah, seperti ini. Kita save dulu dan kemudian nah ini yang menggunakan this inner HTML. Nah, jadi dia ini akan mengubah elemen di dalam buttonnya ini, bukan elemen konten di dalam elemen button ini. Dia akan mengubah yang tadinya ada tulisannya waktu hari ini menjadi tanggal dari fungsi date tadi. Nah, tetapi jika menggunakan getElementById itu seperti ini, event ini
akan mengubah konten dari elemen HTML yang atau dengan ID tadi JavaScript event. Nah, yang ini tadi. Nah, kemudian kita akan pindah ke topik kedua. Nah, topik selanjutnya itu ada JavaScript string. String ini merupakan tipe data yang terdiri dari kumpulan karakter yang berurutan, sering digunakan untuk menyimpan dan manipulasi teks atau mengubah teks. Nah, untuk lebih lanjutnya itu saya akan langsung ke teks editornya. Jadi di sini saya hapus dulu yang ini. Ini script string. Nah, di sini saya akan membuat dulu file JavaScript-nya. Nah, kemudian di sini gunakan text script. Nah, kemudian rc ini nama filenya, kemudian ini. Nah, kemudian di sini kemudian ini namanya tuh terus ke JavaScript-nya dulu. Ini saya akan membuat variabel tipe datanya itu string. Jadi ini tadi tipe ini belajar JavaScript. JavaScript. Ini juga seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, pada string ini bisa juga menggunakan tanda kutip satu seperti ini. Nah, bisa seperti ini. Dan bisa juga di dalam tanda kutip ini atau dalam tanda kutip string ini terdapat tanda kutip lagi, misalnya seperti ini. Nah, misalnya seperti ini. Nah, ini bisa jika memang tanda kutip di dalam tanda kutip ini tidak sama dengan tanda kutip yang ini. Nah, yang ini bisa. Misalnya kan di sini saya menggunakan tanda kutip satu juga. Seperti ini. Nah, ini tidak bisa. Jadi harus beda tanda kutipnya. Nah, seperti ini. Tes dulu. Nah, ini. Nah, bagaimana jika kondisinya seperti ini? Nah, misalnya kan tanda kutip 2 tadi di sini, terus di sini juga saya mau menggunakan tanda kutip 2. Nah, ini kan tidak bisa karena sama tanda kutipnya kan. Nah, ini bisa diatasi dengan menggunakan escape karakter. Jadi escape karakter itu di sini saya sudah siapkan. Nah, seperti ini. Nah, jadi ini escape karakter. Nah, secara keseluruhan ini dinamakan escape sequence. Nah, jika seperti tadi itu kita bisa menggunakan ini escape karakter yang ini untuk tanda kutip double quote. Kan yang tadi kan tanda kutip 2. Jika tanda kutipnya 1 itu bisa menggunakan ini. Ini. Nah, caranya itu nih. Ini backslash, kemudian ini belum tanda kutip terakhirnya dikasih backslash lagi seperti ini. Nah, kemudian kita save. Nah, seperti ini. Saya akan lanjut ke string length. Nah, di sini misalnya
tambahkan lagi var r. Nah, ini misalnya kita mau menghitung ini panjangnya variabel p yang belajar JavaScript. Nah, itu bisa digunakan namanya dulu, nama variabelnya ini, kemudian dot length ini. Di sini q r. Nah, misalnya di sini saya akan menampilkan variabel p, berarti di sini p di sini. Nah, sini. Di sini dulu supaya yang ditampilkan variabel r. Kemudian, nah seperti ini. Belajar JavaScript itu ada sebanyak 19 karakter, termasuk spasinya. Terhitung juga jadi 19 karakter. Nah, selanjutnya itu kita akan mempelajari untuk memberi kode program yang panjang atau breaking long code lines. Nah, jadi ini tidak mengefek pada browser. Jadi khusus pada program saja. Jadi biasanya kan ada program yang sangat panjang. Jadi biasanya itu pada text editor itu di break. Nah, ada cara-cara breaknya, tapi itu tidak efek pada browsernya nanti, tampilan browsernya. Nah, jadi itu yang pertama. Oh iya, saya menggunakan website W3 School. Untuk linknya sendiri nanti saya akan taruh di description box. Nah, lanjut. Untuk membreak ini, itu yang pertama itu bisa membreak setelah operator HTML ini. Contohnya di sini kan bisa di break setelah operator ini. Nah, kemudian itu yang kedua, bisa menggunakan backslash seperti ini, tapi jika menggunakan backslash itu beberapa browser tidak mendukung cara seperti ini. Jadi, untuk lebih amannya itu bisa menggunakan cara yang seperti ini. Ini. Nah, contohnya itu misalnya di sini saya tulis Java. Terus saya mau break script-nya. Kan misalnya ini bisa ini script ini. Nah, seperti ini bisa menggunakan cara seperti ini untuk membreak. Nah, kemudian selanjutnya itu ada ini mengubah string ke dalam objek. String pada JavaScript itu hanya bisa menampung satu nilai. Nah, jika diubah menjadi objek itu bisa menampung lebih dari satu nilai. Nah, ini bisa diubah dengan menambahkan keyword new ini. Nah, di sini saya akan coba di text editor. JavaScript. Kemudian misalnya di sini new string belajar JavaScript ini saya akan tampilkannya. Nah, di sini jika ingin mengecek tipe dari variabel ini, nah bisa menggunakan type of. Nah, di sini pertama-tama itu misalnya di sini variabel t. Nah, kemudian ini pertama dulu misalnya kita ingin mengecek itu variabel r. Misalnya ini berarti nah kemudian
spasi type of, nah ini type of dari R ini R. Misal di sini ini bisa lihat di browser. Nah ini dia string. Nah kemudian dari sini misalnya saya ingin menambahkan lagi variable s, kemudian nah ini type of-nya dari s. Nah seperti ini. Nah ini dengan string ini di sini udah seru supaya ada pemisahnya. Nah cek. Nah seperti ini dari string objek. Nah kemudian di sini tuh kita bisa membandingkan antara string dengan objek. Nah, di sini kita bisa mengekualkan antara string dengan objek itu asalkan nilainya sama dengan menggunakan tanda ini. Nah, ini kan di string ini tuh nilainya John, kemudian objeknya juga itu nilainya John, jadi ini bisa dibandingkan. Nah, di sini tuh jika menggunakan operator ini itu harus sama antara nilai dan tipenya. Jadi di sini kan nilainya sama John, tetapi tipenya itu berbeda. Di sini string untuk X dan Y-nya itu objek. Jadi ini tidak bisa, false. Nah, kemudian objek bisa dibandingkan dengan objek yang lainnya. Meskipun nilainya sama, itu tetap tidak bisa. Nilainya tetap false di sini. Nah, selanjutnya kita akan ke subtopik dari string, yaitu JavaScript string method. Nah, string method ini sangat membantu user atau programmer dalam menuliskan kode dengan menggunakan string. Nah, jadi walaupun tipe data string bukan didefinisikan sebagai objek, namun JavaScript memperlakukan tipe data string ini sebagai objek string sehingga memiliki properti dan metode yang dapat digunakan. Properti dan metode ini dari objek string ini semuanya mengembalikan nilai baru dan tidak mengubah nilai dari variabel asal. Nah, di sini tuh ada contohnya yaitu string length. Nah, string length ini merupakan properti satu-satunya untuk objek string. Nah, properti ini akan mengembalikan nilai panjang karakter dari sebuah string. Nah, seperti tadi contoh sebelumnya itu saya sudah mencontohkan string length tadi. Nah, ini bisa dilihat. Nah, jadi dia ini akan mengembalikan nilai dari panjang string yang dimasukkan. Atau dia akan mengembalikan nilai dari panjang karakter dari sebuah string ini. Nah, kemudian itu ada extracting string parts. Nah, jadi ini untuk memotong string menjadi part baru.
atau bagian baru. Nah, di sini ada 3 metode untuk extracting ini. Yang pertama itu ada slice. Nah, di sini untuk parameternya itu dari start sampai ke end, kemudian ada subtracing, kemudian ada substring. Kemudian ada substring dari start juga sampai end, dan yang terakhir itu ada substr ini. Nah, ini dari start, terus untuk parameter yang akhirnya itu dia menggunakan panjang dari stringnya. Nah, kemudian itu ada ini, the slice method. Yang ini, yang pertama tadi itu. Nah, jadi metode string slice ini berfungsi untuk memotong string menjadi string baru. Nah, metode ini membutuhkan 2 buah argumen angka yang berisi posisi awal dan posisi akhir, atau 2 buah argumen nilai. Nah, ini kemudian argumen nilai ini akan dipotong menurut dari posisi awal dan posisi akhirnya yang tadi parameternya itu dimasukkan. Menurut parameter tersebut. Nah, ini contohnya ini, apel, banana, kiwi. Nah, dia ini. Nah, ini. Nah, dia ini parameternya dari awalnya itu kan 7, akhirnya itu 13. Nah, dari sini. Di sini itu ini adalah stringnya. Jadi ini kita hitung dulu. Jadi dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 untuk spasinya, 7. Nah, berarti dia dari base ini jadi 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nah, jadi dari B ini sampai di A sini. Nah, jadi itu outputannya itu adalah banana. Ini. Nah, jika dicontohkan di sini itu, nah misal di sini. Ini r dot slice misalnya saya ingin ambil ini belajar berarti dari 0 sampai 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai 7. Nah, ini akan terambil cuma belajar saja. Seperti itu. Nah, jika parameternya itu negatif, maka posisi hitungannya itu akan dimulai dari akhirnya itu akhir string. Jadi contohnya itu di sini. Nah, di sini misalnya itu apel, banana, kiwi. Terus ini dia ini mengambil dari min 12. Berarti itu, nah di sini. Dari sini, koma dengan min 6. Berarti 0, min 1, min 2, min 3, min 4, min 6. Nah, dari sini. Dari A sini. Sampai A. Berarti nanti ini outputannya banana juga. Nah kemudian jika di sini hanya memasukkan saja satu parameter. Nah, seperti ini. Nah, sebelah sini. Nah, misalnya di sini tadi saya hanya memasukkan, misalnya di sini saya masukkan saja 7 misalnya. Maka outputannya itu, nah ini. Dari karakter ke-7 ini. Dari sini sampai terakhir itu akan diambil. Nah, ini sama juga yang negatif. Parameternya jika ambil saja 1. Nah, itu akan teroutput sisanya dari angka ini. Sama dengan yang tadi itu, dari angka 7 sampai seterusnya itu akan teroutput keluar di browser. Nah, kemudian ada substring method. Nah, substring method ini hampir sama dengan ini yang slice. Nah, perbedaannya itu cuma pada substring method ini tidak dapat menghitung indeks negatif. Jadi tidak ada
parameter yang negatif di substring jika menggunakan substring. Nah, kemudian ada ini substr ini metode. Nah, ini juga sama dengan slice, tetapi perbedaannya itu parameter yang keduanya itu adalah panjang dari string yang ingin di-outputkan. Panjang dari string yang ingin di-outputkan di browser. Jadi contoh di sini, nah sini saja, misalnya belajar berarti kan dari 0. Nah di koma, nah banyak karakter dalam kata belajar ini, berarti kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 juga, 7. Berarti, nah, oh ini menggunakan nah ini. Kemudian ini akan tertampil belajar juga di browser. Nah, seperti ini. Nah, untuk yang ini 7 ini didapat dari panjang belajar ini, panjang kata belajar ini. Berapa karakter. Nah, ini juga jika memasukkan saja cuma satu parameter di sininya. Nah, misalnya ini dimasukkan 7 di sini, berarti mulainya itu akan dihitung dari 7, berarti dari di sini, dari base ini, banana, kiwi. Jadi ini sama juga tadi aturannya, jadi outputannya itu akan keluar dari sini sampai akhir stringnya. Nah, seperti itu. Kemudian, jika parameternya juga negatif, maka akan dihitung dari akhir stringnya. Nah, kemudian ada replacing string content. Jadi, nah, metode string replace ini berfungsi untuk pencarian string menggunakan regular expression dan mengganti kata yang dicari. Nah, metode ini merupakan fungsi find and replace di dalam JavaScript. Metode string replace ini membutuhkan 2 argumen. Jadi argumen pertama adalah format regular expression yang akan dicari, dan argumen kedua itu adalah string atau bisa juga berupa fungsi yang akan menggantikan teks hasil pencarian. Nah, hasil akhir metode ini adalah sebuah string akhir yang telah diubah. Jadi outputannya itu adalah string yang telah diubah. Tetapi nilainya itu tidak akan terhapus dari variabel asalnya. Jadi misalnya itu di sini ada contohnya. Nah ini. Nah misalnya itu variabel pertama itu teks. Nah ini. Nah kemudian ini ada teks ini yang please visit Microsoft ini itu diganti kata Microsoft-nya ini dengan W3 School. Nah itu bisa dengan menggunakan ini replace. Nah misal di sini. Misal di sini saya mau ganti replace. Ini kalau saya mau ganti kata belajar misalnya, saya mau gantikan kata belajar. Oh, atau saya mau gantikan kata string misalnya, string. Dan kata string ini dengan misalnya di W3 School misalnya. Nah, seperti ini. Nah, ini nah, tadi itu salahnya itu di sini. Semestinya karena di sini itu kapital, jadi di sini juga harus kapital. Nah, jadi ini saya sudah perbaiki. Kemudian itu kita akan lihat di browser. Ini reload dulu. Nah, seperti ini. Nah, ini dia outputannya. Nah, kemudian itu, the replace method ini tidak akan mengubah string itu atau variabel string asalnya. Jadi itu hanya mengembalikan atau memasukkan
string yang baru. Nah, jadi nah ini. Jadi belajar JavaScript string ini masih ada di sini. Nah, ini misalnya kan di sini R. Seperti ini. Nah, itu jika diklik ini masih ada belajar JavaScript string ini masih tersimpan. Nah, kemudian kemudian ini yang seperti yang saya bilang tadi itu ini sangat sensitif pada huruf kapital atau tidak, seperti tadi kasusnya. Nah, jika ingin menuliskan ini yang beda, yang seperti tadi misalnya. Nah, di sini misalnya saya tulis, misalnya itu huruf kecil semua, padahal di sini kan S-nya itu padahal di sini kan itu S-nya kapital. Itu bisa menggunakan regular expression. Nah, dengan ini. Misalnya di sini tinggal tambahkan saja ini, kemudian ini, nah sensitif. Nah, ya tidak perlu lagi pakai ini juga perlu. Kita coba. Nah ya, bisa. Pakai regular expression. Insensitif. Nah, jika tidak menggunakan ini, maka nah string ini tadi itu harus digunakan harus menggunakan tanda kutip seperti ini. Tapi jika menggunakan ini insensitif ini bisa tidak menggunakan tanda kutip. Nah, kemudian di sini untuk mengkonvert atau mengubah huruf besar dan huruf kecil dari string. Nah, ini bisa menggunakan to uppercase untuk mengkapitalkan, terus ada to lowercase itu untuk huruf kecil semua. Nah, misalnya itu to uppercase yang ini. Nah, seperti ini. Kemudian, nah ini akan terubah menjadi kapital. Nah, kalau mau ubah lagi menjadi huruf kecil semua itu bisa menggunakan to lowercase, ganti saja yang tadi to uppercase-nya. Kemudian ada concat method. Nah, jadi concat method ini itu untuk menggabungkan dua atau lebih strings. Nah, jadi ini bisa dilihat contohnya. Misalnya itu string pertama ada hello, terus string kedua itu ada world. Nah, jika ingin menggabungkan ini jadi satu string, jika ingin outputannya itu bersambung hello world, itu bisa menggunakan concat. Jadi seperti ini. Teks pertama itu dot concat, kemudian, nah seperti ini. Nah ini concat kemudian spasi dan di sini S misalnya kan.
Nah, dia akan terus bersambung begini. Nah, ini. Nah, ini seperti yang saya bilang tadi, jadi string method itu hanya mengembalikan atau mengoutputkan nilai string yang baru, tetapi tidak memodifikasi original string atau string asalnya. Nah, jadi string itu kan tidak bisa diubah atau tidak bisa di-replace, diganti. Jadi string method ini hanya mengembalikan atau menampilkan nilai string yang baru, tetapi tidak memodifikasi nilai string aslinya atau asalnya. Nah, kemudian di sini lagi ada string dot trim ini. Jadi trim method ini menghapus white space dari sisi stringnya ini. Nah, white space ini yang ini. Nah, ini spasi ini. Nah, ini bisa dilihat di sini. Nah, kemudian selanjutnya itu ada JavaScript string padding. JavaScript string padding ini untuk menambahkan misalnya di sini angka pada string. Misalnya di sini kan ada string 5 di sini. 5. Kemudian di sini menggunakan text pad start. Nah, dengan 4 ini maksudnya banyaknya nanti string yang akan terbentuk. Nah, di sini kan dia ini ingin menambahkan 0. Karena menggunakan pad start, berarti 0-nya itu akan tertempat di depannya 5 ini. Jadi nanti 0005 sampai 4 karakter di sini, 4 angka. Nah, kalau pad end di sini, misalnya di sini 4, jadi itu dia akan menjadi juga 4 digit, kemudian akan ditambahkan angka 0 pada atau setelah angka 5 ini, jadinya nanti ini 5000. Ada 4 digit angka, terus ada 0 di belakang atau setelah 5 ini, angka 5. Nah, kemudian ada extracting string karakter. Nah, jadi ada 3 metode untuk mengekstraksi string karakter ini. Nah, bisa dilihat sendiri di sini. Kemudian yang pertama itu ada the chart at method. Nah, jadi metode ini berfungsi untuk mengambil sebuah karakter dari string. Nah, jadi metode ini membutuhkan satu buah argumen atau satu buah parameter saja yang akan diisi dengan posisi karakter yang akan diambil, dimulai dari urutan 0 untuk karakter pertama, urutan 1 untuk karakter kedua, dan seterusnya. Nah, misalnya di sini saya di sini R misalnya. Nah, yang ini. Kemudian ini misalnya saya akan mengambil misalnya J. Berarti berapa itu? 0, 1, 2, 3, 4. Ah, berarti sini 4. Nah, ini. Jadi outputannya itu cuma J saja. Kemudian ada the char kode at method. Nah, jadi metode ini berfungsi untuk mengambil nilai Unicode karakter dari string. Nah, metode ini juga hanya membutuhkan satu buah parameter angka yang diisi dengan posisi karakter yang akan diambil. Dimulai dari urutan 0 sama seperti tadi. Nah, bisa dilihat di sini itu misalnya di sini kan 0 berarti di sini H. Jadi Unicode dari H itu adalah 72. Nah, yang selanjutnya itu ada property access. Jadi ECMAScript 5 2009 ini memperbolehkan property access menggunakan kurung siku ini pada string seperti ini. Tetapi jika menggunakan seperti itu, maka akan
nantinya sedikit mengecoh karena ini akan terlihat seperti arrays. Ini akan terlihat seperti array, padahal ini kan bukan array. Terus, jika menggunakan kurung siku ini, jika tidak ada karakter yang ditemukan, maka itu akan mengembalikan nilai undefined. Sementara kalau menggunakan char_add yang ini, seperti ini, metode yang char_add ini, akan mengembalikan nilai empty string. Seperti ini, misalnya, tadi kan ini char_add, misalnya, di sini itu ada kurang lebih 30 lebih karakter lah. Di sini saya akan memasukkan misalnya 40. Karakter ke-40 di sini. Nah, kemudian jika ke JavaScript itu dia akan tidak tertampil empty string di sini. Tidak ada string yang tertampil kan? Nah, tetapi jika menggunakan seperti ini, tulis ini, tulis ini 40 misalnya. Ini. Kemudian di sini kita save. Itu maka undefined. Oke, saya ganti misalnya di sini 4 berarti 0, 1, 2, 3, 4 berarti semestinya J. Nah, tertampil. Tapi kalau misalnya tidak terdapat karakter yang diinginkan seperti tadi, itu akan mengembalikan nilai undefined. Nah, kemudian ada converting string to an array. Jadi string itu bisa diubah ke array dengan menggunakan ini split method. Nah, jadi metode ini berfungsi untuk memisahkan string menjadi array. Metode ini membutuhkan dua buah argumen. Argumen pertama berupa karakter pembatas untuk memisahkan string, dan argumen kedua bersifat opsional yang berisi seberapa banyak array yang akan dihasilkan. Nah, jika argumen kedua tidak ditulis, maka seluruh hasil akan dikembalikan berapapun jumlahnya. Nah, outputan dari metode ini adalah sebuah array yang terdiri dari kata-kata yang terpisah dari string asal. Nah, jadi itu bisa dilihat di sini contohnya. Nah, jadi di sini itu ada array A, B, C, D, E, F. Nah, kemudian, di sini menggunakan metode text split. Text ini dari ini nama array-nya. Kemudian dia menggunakan koma di sini sebagai pemisah. Nah, jadi nanti jika dipanggil di sini misalnya dipilih karakter ke 0, berarti kan A. Nah, jadi di sini outputannya itu A, seperti ini. Jadi ini sebagai pemisah dari stringnya ini. Nah, untuk subtopik berikutnya itu ada JavaScript string search. Nah, JavaScript string search ini berguna untuk mencari string pada JavaScript. Nah, di sini merupakan metode untuk mencari string tersebut. Ini ada 4. Yang pertama itu ada string index of. String.indexOf. Jadi, string.indexOf ini berfungsi untuk mencari karakter atau kata dalam sebuah string. Nah, metode ini membutuhkan dua argumen atau dua parameter. Satu argumen atau parameter pertama itu bertipe string yang diisi dengan karakter yang akan dicari, serta satu buah argumen atau parameter opsional yang berfungsi untuk menandai posisi awal pencarian. Nah, jika argumen kedua ini tidak diisi atau parameter kedua ini tidak ada, maka pencarian itu akan dimulai dari awal string. Nah, hasil kembalian metode string.indexOf ini adalah posisi dari karakter yang ditemukan, dimulai dari 0 untuk posisi karakter pertama, dan seterusnya. Metode ini akan mengembalikan nilai -1 jika karakter tidak ditemukan. Nah, contohnya seperti ini. Nah, misalnya di sini. Di sini saya sudah menggandakan JavaScript. Ini. Kemudian ini search
R, kemudian index of, kemudian di sini misalnya saya isi parameter pertama saja, misalnya Java. Iya. Bentar. Nah, seperti ini. Nah, dia akan 0 karena dia akan mulai mencari itu dari karakter pertama string di sini, dari 0, dari Java yang pertama ini. Nah, jika saya isi parameternya di sini, parameter yang keduanya, misalnya di sini 4. Nah, seperti ini. Kemudian ini kita akan, nah dia akan 12 karena dia akan mulai mencari itu dari karakter keempat dari sini. Jadi nanti hasil atau nilai kembaliannya itu dari di sini Java yang kedua. Nah, selanjutnya itu ada last index of. Nah, last index of ini juga fungsinya juga sama dengan index of tadi, tetapi bedanya itu last index of ini mencari dari karakter atau dari string yang terakhir. Kan tadi kan kalau index of itu dia dimulai dari awal string kan. Nah, kalau last index of ini dia akan mencari kata atau karakter di sebuah string itu dari atau mencari karakter atau kata terakhir. Nah, supaya lebih jelasnya itu langsung dipraktikkan saja di sini. Saya akan praktikkan. Last index of. Nah, di sini. Nah, ini Java kan. Nah, Ctrl S. Kemudian di sini. Nah, dia itu akan 12 karena dia akan mengambil Java yang terakhir ini. Kemudian selanjutnya itu, nah, seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya itu, jika suatu kata atau karakter yang ingin dicari tidak ditemukan dalam suatu string, maka nilai kembalian itu akan -1 untuk index of dan less index of. Nah, ini yang jika menggunakan parameter kedua, maka akan dimulai dari parameter kedua ini. Nah, yang selanjutnya itu ada string search. Nah, string search ini berfungsi untuk menemukan string menggunakan regular expression. Nah, metode ini membutuhkan satu buah argumen atau satu buah parameter yang berisi format regular expression yang akan dicari. Nah, hasil akhir metode ini adalah angka yang menunjukkan posisi kata yang dicari. Huruf pertama itu dimulai dari indeks 0 sama seperti yang sebelumnya. Nah, metode ini hampir sama dengan index of. Namun perbedaannya itu terletak pada argumen atau parameternya yang berisi regular expression. Nah, selain itu juga di search ini tidak dapat menggunakan parameter kedua. Jadi dia ini tidak bisa start pada atau menurut parameter kedua. Jadi dia ini hanya satu parameter saja. Nah, kembali ke ini string search. Nah, dia ini string search. Nah, misal di sini ini misalnya search. Ini kemudian itu 0. Nah, kemudian itu ada string match. String match ini berfungsi untuk menemukan string menggunakan regular expression. Nah, metode ini membutuhkan satu buah argumen atau satu buah parameter yang berisi format regular expression yang akan dicari. Nah, hasil akhir metode ini akan atau
adalah array yang berisi data seluruh string yang ditemukan. Jadi di sini misalnya di sini ini match ini terus misalnya saya akan cari va dari Java kan. Nah, misalnya va. Terus di sini menggunakan global version. Nah, jadi sini saya akan menambahkan modifier. Kemudian saya Ctrl S. Nah, ini. Nah, ini akan tertampil dua va. Nah, ini merupakan ini dihasilkan dari sini. Java 2 kali yang ini. Nah, jika saya menghapus modifier-nya ini, maka nilai keluarannya itu hanya va. Jadi dia hanya ini menghasilkan nilai keluaran dari Java yang pertama ini. Nah, yang selanjutnya itu ada includes. Nah, includes method ini akan mengembalikan nilai true jika string-nya itu mengandung nilai yang spesifik. Includes ini. Kemudian di sini misalnya sini Java. Nah, save. Nah, itu true karena nilai Java memang ada di variabel R ini. Nah, misalnya saya masukkan di sini belajar. Nah, dia ini akan terreturn false karena belajar itu tidak ada pada variabel R. Nah, selanjutnya itu itu kita bisa menambahkan parameter yang kedua pada includes ini. Nah, jadi dia ini akan mengecek apakah nah, jadi jika menggunakan parameter yang kedua ini, jadi posisi search-nya itu akan dimulai dari ini, dari parameter kedua. Misal di sini misalnya saya tambahkan dulu misalnya ini belajar. Nah, misal ini belajar, kemudian di sini mulai dari misalnya di sini dimulai dari 12. Nah, kemudian di sini. Nah, itu true karena memang ini dimulai dari 12. Nah, misalnya di sini saya masukkan 19. Nilainya akan salah. Karena setelah atau pada posisi ke-19 ini tidak ada lagi kata belajar setelahnya. Ya. Nah, jika tadi mulai dari 12 di sini berarti. Nah, itu posisi selanjutnya itu ada belajar di sini kata belajar. Nah, kemudian itu ada start with. Nah, start with method ini akan mengembalikan nilai true jika string dimulai dengan nilai yang spesifik. Nah, selain itu nilainya salah. Nah, untuk lebih jelasnya itu ini percetakannya di sini misalnya start with. Nah, ini misalnya di sini start with Java kan untuk variabel R-nya. Nah, itu true. Karena memang
variabel R itu kan dimulai dari Java. Nah, di sini saya ganti dengan misalnya script. Nah, jika saya ganti dengan script, nilainya itu pasti akan false. Nah, karena memang di sini kan dimulai dari Java. Nah, jika saya menambahkan misalnya parameter kedua di sini. Misalnya di sini 5. Nah, 5. Nah, ini nilainya dia true karena memang dia ini dihitung dari posisi yang kelima. Dari sini 0, 1, 2, 3, 4, 5 berarti benar kan dari di sini script. Nah, ini bisa dilihat tadi. Nah, kenapa ini false? Karena posisinya itu tidak sesuai. Misalnya kan dia ini dari sini 0, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti tuh 5 itu masih di spasi sini. Jadi dia harus 6 supaya true nilainya. Nah, terus yang selanjutnya itu ada string and with. Nah, and with ini akan mengembalikan nilai true jika stringnya itu diakhiri dengan nilai yang spesifik. Selain itu tuh salah. Nah, ini saya contohkan saja langsung. Misalnya di sini. Nah, di situ and nah, sini. Itu script kan. Nah, ini true. Nah, di sini misalnya dia juga menggunakan parameter yang kedua di sini. Nah, misalnya itu parameternya itu 11 di sini kan parameter yang keduanya. Berarti kan dihitung dari sini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11. Nah, dari sini. Nah, dia di sini benar karena di sini kan terakhirnya kan memang word di sini.